warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Isna Kamsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Al Barokah Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Ibu Dewi Rosiani selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari selaku pengajar praktik. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Persatuan biasa dipanggil Bu Ocha. Saya mengajar di kelas B2. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan sebelum observasi, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ocha. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Isna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu ini. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Ocha, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik di kelasnya Bu Ocha, yaitu di kelas B2. Nah, tapi sebelum observasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi hari ini, yang kedua nanti observasi saya masuk kelas Bu Ocha, dan yang ketiga ada pasca observasi. Jadi tujuan dari supervisi akademik ini nanti harapannya yaitu ini kita sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar. Bu Ocha bisa meningkatkan kemampuan diri, jadi nanti menggali potensi Bu Ocha sendiri untuk pengembangan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi pembelajarannya supaya meningkat dan harapannya murid-murid di kelasnya Bu Ocha juga lebih berkembangnya optimal. Oke Bu Ocha, sebelum kita berbicara panjang lebar ya, harapan dari Bu Ocha untuk kita sharing-sharing ini apa Bu Ocha? Kalau dari saya sendiri harapannya nanti saya mau sharing terkait dengan pembelajaran saya biar nanti menjadi lebih efektif dan kondusif. Oke, jadi ingin pembelajarannya lebih efektif dan kondusif ya. Kemudian kalau boleh tahu ini besok waktu saya observasi Bu Ocha ingin menyampaikan materi apa? Kebetulan besok pas Bu Isna itu mau observasi itu temanya itu tentang bumiku, alam semesta. Nah itu nanti subtopiknya itu gejala alam dan saya mengambil pelangi. Oke, jadi besok mau pembelajarannya topiknya pelangi ya. Kemudian dari topik pembelajaran pelangi itu kira-kira Bu Ocha mau tujuannya pembelajarannya itu apa saja? Kalau dari saya itu nanti tujuannya yang pertama itu anak-anak mengetahui bagaimana terjadinya pelangi. Kemudian anak-anak tahu bagaimana apa saja macam-macam warna yang ada di pelangi. Dan juga nanti ada keaksaraan awal. Jadi nanti tujuan pembelajarannya ada 3 ya, yaitu mengetahui terjadinya pelangi, kemudian anak-anak mengenal macam-macam warna, dan juga anak-anak keaksaraan awal atau literasi. Nah, dari 3 tujuan ini area yang akan dikembangkan Bu Ocha apa saja? Dari kegiatan ini nanti di area ini nanti anak-anak akan ada pembelajaran sainsnya. Jadi anak-anak akan praktek secara berkelompok itu proses terjadinya pelangi, tapi ini dengan permen kaca. Oh, jadi nanti anak akan dibuat berkelompok, kemudian melakukan percobaan sederhana ya? Iya betul. Nah, saya nanti demonstrasi dulu, baru nanti anak-anak mempraktekkan bersama kelompok. Penasaran sekali saya ini ya. Kemudian mungkin ada lagi selain tadi kan untuk terjadinya pelangi dengan sains. Kemudian waktu anak-anak mengenal macam-macam warna dari sains itu, atau mungkin ada lagi? Ya dari sains itu nanti juga bisa. Kemudian nanti juga anak-anak akan berkreasi dengan bahan-bahan alam untuk membuat pelangi. Okay. Lalu nanti untuk keaksaraan awalnya apa yang akan Bu Ocha siapkan? Kalau untuk keaksaraan awal sendiri saya menggunakan anak-anak nanti akan menyusun berbagai huruf menjadi kata pelangi. Berarti dengan bahan alam juga ini ya? Ya. Oke Bu Ocha. Kemudian kan tadi sudah menarik sekali ini ya, dari tujuannya, kemudian areanya. Apa yang sudah Bu Ocha siapkan untuk saya observasi di waktu yang nanti kita akan tentukan?
size-nya seperti permen kaca, terus air dan lain-lainnya. Kemudian saya juga menyiapkan bahan-bahan alam kalau saatnya untuk anak-anak praktek di keaksaraan awal. Oke, berarti untuk alat dan bahan sudah disiapkan ya. Mungkin selain alat dan bahan ada lagi Bu Uca yang sudah Bu Uca siapkan mungkin. Saya menyiapkan modul ajarnya, kemudian saya juga menyiapkan penilaian-penilaian yang akan nanti saya nilai pada anak-anak. Berarti untuk istilahnya untuk saya seperti besok sudah siap ya dari kayak kita modul ajar, penilaian, terus bahan alat juga sudah siap. Yang saya tanyakan lagi, nanti strategi apa yang akan Bu Uca terapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Kan misalkan murid kita itu yang sangat beragam, berkarakteristiknya banyak, itu nanti kira-kira Bu Uca mau menerapkan yang seperti apa? Saya nanti insya Allah akan menerapkan yang pembelajaran berdiferensiasi, karena anak-anak itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda, ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinesthetik. Iya benar sekali Bu Uca, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu harapannya anak bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kira-kira nanti mungkin Bu Uca sudah ada pengalaman ya di ketika pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kira-kira nanti ada nggak hambatan atau mungkin kendala yang akan Bu Uca hadapi? Kalau hambatan dan tantangannya nanti itu menurut saya ya Bu, Dari pengalaman ya? Ya, dari pengalaman saya itu biasanya disiplin waktu anak ketika mengajarkan, dan juga keefektifan ketika mereka bekerja atau belajar kelompok itu. Oh jadi mungkin karena asik belajar gitu, asik mereka sense, jadinya kalau nanti waktunya bisa apa nggak tepat waktu, waktu istilahnya saat istirahat malah masih di kelas kayak gitu ya. Nah apakah Bu Uca punya trik atau solusi supaya bagaimana ya bisa mencari solusi dari masalah disiplin waktu atau juga tadi apa keaktifan dalam kelompok? Mungkin ada yang satu kelompok itu anaknya pasif, yang satunya mungkin menguasai kelompok tersebut ya. Untuk mengatasi yang tentang disiplin waktunya, kira-kira Bu Uca apa ya kayak gitu sudah menemukan belum? Kalau saya sendiri ya, nanti saya akan membatasi waktu anak ketika size-nya itu, karena itu kan yang kelompok ya, karena itu yang menurut saya itu nanti memakan waktu. Kemudian juga saya akan memberi penguatan kepada anak supaya anak-anak itu tidak bekerja sendiri, karena di situ kan anak-anak harusnya bekerja kelompok gitu. Jadi memang ini ya, mungkin kalau kita itu karena anak belum tahu jarum jam, mungkin nanti di angka 9 berhenti waktu ini gitu ya. Iya, ada saya gitu. Alokasi waktunya. Terus saya juga biasanya mengingatkan, misalnya masih 5 menit. Oh iya. Bagus sekali Bu Uca. Untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi ya, karena Bu Uca sudah membuat modul ajar, sudah menyiapkan alat bahan, kira-kira ada nggak ini orang yang membantu Bu Uca, mungkin teman, kepala sekolah atau siapa, ada nggak Bu Uca? Yang atau mungkin Bu Uca memerlukan bantuan siapa? Kalau untuk pembelajaran besok itu saya hanya butuh kerjasama dengan anak-anak, karena saya kan melakukan kegiatan ini kan nanti bersama anak-anak di kelas, jadi saya bersama anak-anak. Oh, jadi ini ya meminta kerjasama dari murid-murid di kelas juga. Mungkin juga sudah ada kesepakatan kelas ya. Nah kira-kira kapan ini rencana pembelajaran topik pelangi ini akan dilaksanakan supaya saya bisa masuk ke kelasnya Bu Uca? Insya Allah besok hari Rabu tanggal 17 Rabu ya. Lalu dari yang sudah direncanakan ini, komitmen apa dari rencana yang sudah Bu Uca sampaikan ini tadi? Mungkin dari hasil diskusi ini komitmennya apa Bu Uca? Dari setelah yang kita bicarakan tadi, saya berharapnya saya nanti bisa melaksanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan. Kemudian saya juga bisa menerapkan budaya positif yang seharusnya saya lakukan. Oke, jadi ada dalam pembelajaran Bu Uca juga sudah menerapkan budaya positif ya. Kemudian tadi juga sudah berdiferensiasi.
Eh, ini saya minta tolong yang terakhir ini, Bu Ocha untuk menyimpulkan apa saja tadi yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ini, maksudnya dari hasil sharing-sharing kita aja ini. Dari hasil sharing tadi, insya Allah nanti materinya itu nanti saya akan membahas tentang alam semesta, subtemanya itu nanti gejala alam, dan saya mengambil pelangi di hari Rabu. Kemudian untuk persiapannya nanti saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk sains, dan juga nanti ada media ajar, modul ajar, dan juga penilaiannya. Dan strategi yang saya gunakan nanti itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, dan hambatannya yang ingin saya rubah itu nanti kan masalah disiplin waktu dan juga keefektifan kelompok. Jadi saya ingin merubah itu, nanti saya memberi batasan waktu kepada anak dan juga memberi penguatan kepada anak. Oke Bu Ocha. Kemudian yang ini yang saya garis bawahi di sini, bahwa Bu Ocha sudah bisa menemukan solusi sendiri ya. Artinya jadi dari kita diskusi seperti ini, atau kalau dalam CGP itu disebut coaching ya. Jadi memang seorang uji atau rekan sejawat itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Ini artinya Bu Ocha sudah bisa menggali kemampuan ini. Harapannya nanti juga dengan adanya supervisi akademik ini, Bu Ocha bisa meningkatkan pembelajaran, meningkatkan istilahnya profesionalnya, kemudian juga modul ajar yang kita buat itu biar lebih mengena kepada anak gitu. Jadi kalau dulu kita memang cuma satu arahan ya, dengan berdiferensiasi ini kita bisa menerapkan sesuai dengan minat anak. Luar biasa sekali Bu Ocha dari kesimpulan Bu Ocha tadi ya. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Ocha setelah kita melaksanakan sharing-sharing ini? Saya merasa lega sih Bu. Jadi saya ada teman sharing tuh enak gitu. Jadi saya juga tahu nanti apa yang harus saya lakukan dan apakah yang akan saya lakukan ini sudah betul atau belum. Ya saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih Bu Ocha untuk waktunya. Saya Rabu masuk kelas dengan ya. Oke, insyaallah. Terima kasih juga Bu Isna untuk hari ini. Saya jadi banyak belajar untuk kita sama-sama belajar. Demikian wawancara praobservasi saya dengan Ibu Jos Satun kelas B2. Semoga nanti waktu saya supervisi observasinya bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang nggak masalah ada 2 siapa aja tadi? Fauzan dan ada Afifa. Mbak Asila duduk masa tidur. Terus teman-teman di sini ada berapa coba dihitung? Mas, 3 ada 14, ada 14 teman-teman yang masuk ada 14. Nah, boleh kembali, terima kasih sudah
tolong mundur aja. Gak usah maju. Jadi nanti caranya, nanti silakan anak-anak susun permennya, permen warna-warni di dalam piring. Mas Dika mundur aja deh. Mas Dika. Ini disusun warna-warni. Bulat ya Bu? Iya. Aku tahu. Aku mau lihat nih. Lingkaran itu. Lingkaran itu betul. Lingkaran kecil, lingkaran ini apa sih ini aja? Udah ada stiker ini loh. Ya ada. Itu tadi yang baru aja mau kesini. Sudah disusun menjadi lingkaran terus berwarna-warni. Nanti kita beri air di tengahnya. Pelan-pelan aja, dikit-dikit. Kita udah tahu Kita yang lihat apa yang akan terjadi nanti. aku aja udah tahu. Apakah bisa? Kita lihat apakah jadi ya. Kita lihat. Gagal atau berhasilnya sampai ada ya? Gagal atau berhasil? Sampai warnanya nggak ada ya? Muncul. Mana? Oh iya. Iya. Coba diberi ruang nih loh. Ada muncul nih. Ada warna merah. Ada warna Jangan digoyang-goyang, nanti biar jadi nih. Terjadi apa ini? Warna Ini berhasil. jadi pelangi ya, kira-kira ya. Tadi sudah memperhatikan apa yang Bu Guru praktekkan? Tadi ada apa saja bahannya? Air, piring. Nah, nanti anak-anak akan mempraktekkan sesuai dengan kelompok yang sudah biasanya kita gunakan. Kelompoknya sesuai dengan barisannya. Ini kelompok 1 seperti biasanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti untuk mejanya seperti biasanya 1, 2, 3. Bisa? Bisa. Silakan lingkarannya dikembalikan dan anak-anak memasuki kelompoknya dulu. Kemudian masing-masing. Lingkaran dikembalikan sendiri-sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
depan. Oke, sekarang kita mau belajar tentang apa tadi? Nah, guru sudah siapkan gambar apa? Pelangi. Silakan anak-anak berkreasi. Bebas, mau diwarnai boleh, mau dicat boleh. Mas Desa, mau diisi pola boleh. Sesuai dengan Mas Rika, Mas Putra, sesuai dengan warna pelangi. Warna pelangi ada berarti warna apa saja? Merah, terus sesuai dengan lagu pelangi tadi ada warna apa aja? Merah, kuning, hijau. Bisa? Ya oke, boleh. Nanti silakan anak-anak bebas berkreasi sesuai dengan warna pelangi yang anak-anak tahu. Nanti jangan lupa ditulisin apa anak-anak kata Mas Gibran, Mbak Dia. Nanti boleh ditambahin gambar yang lainnya. Bisa? Are you ready? Jangan lupa ada yang belum siap. Are you ready? Saya sini, are you ready? Mas Fati, are you ready? Mas Fati, are you ready? Silakan anak-anak berdiri baris mengambil baris dulu, nggak usah berebut. Kalau sudah terisi ke belakang, kalau sudah terisi ke belakang, sudah terisi ke belakang. Nah, jangan berebut, tidak usah lorong-lorongan. Sesuai dengan nggak harus gimana.
dan rekan sejawat saya Ibu Cosatun yang mengaku di kelas B2. Selamat siang Bu Uca. Selamat siang Bu Isna. Terima kasih ya, tadi saya sudah diperbolehkan untuk mengikuti pembelajarannya Bu Uca melakukan observasi. Ya, sama-sama Bu Isna. Saya juga terima kasih tadi sudah ikut mengamati kelas saya. Bagaimana perasaannya Bu Uca setelah saya masuk kelas Bu Uca tadi? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali Bu Isna, karena yang biasanya saya nggak ada teman, kemarin tadi ada teman. Jadi ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya, karena yang saya mengingatkan kembali bahwa di supervisi akademik itu yang pertama ada praobservasi, yang kedua ada observasi tadi, dan yang terakhir ini adalah percakapan pasca observasi. Kita ngobrol santai aja ya Bu Uca ya. Yang sebelumnya ini Bu Uca menginginkan tujuan dari kita ngobrol ini, Bu Uca mengharapkan apa nanti harapannya dari Bu Uca? Saya harapannya dari obrolan ini nanti saya mendapatkan umpan balik. Jadi Bu Isna kan juga ikut mengamati kelas saya, jadi saya juga biar tahu bagaimana kekurangan saya ketika di kelas dan apa yang sudah saya lakukan itu bagaimana. Oke, jadi tujuan dari kita ngobrol seperti ini, Bu Uca mengharapkan adanya nanti umpan balik dari pembelajaran yang sudah Bu Uca lakukan tadi ya. Oke, menurut Bu Uca ini yang sudah tadi Bu Uca lakukan, hal-hal baik apa yang sudah ada atau yang sudah muncul terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah kemarin disusun itu? Kemarin kan untuk tujuannya ya Bu Isna, sebelumnya saya buat tujuannya dulu. Kemarin kan tujuannya itu kan ada anak-anak mengetahui proses terjadinya pelangi, kemudian juga anak-anak mengetahui macam-macam warna, kemudian juga anak dapat bekerja sama ketika melakukan proses sainsnya. Alhamdulillah hal baiknya biasanya itu kan saya untuk sains itu anak-anak hanya mengamati yang saya lakukan, anak-anak tidak ikut prakteknya. Tadi alhamdulillah saya mencoba hal baru, saya mencoba untuk anak-anak ikut praktek melakukan proses sains. Jadi anak-anak tahu, oh ini loh warna-warna yang ada di bawah. Oke, jadi dari hal baiknya bahwa tujuan pembelajaran yang Bu Uca rancang di RPP itu sudah dapat tercapai ya, yaitu ada anak-anak bisa mengenalkan dunia pelangi, kemudian mengenal warna, dan juga mereka bisa bekerjasama atau koordinasi. Dari strategi yang Bu Uca terapkan tadi, apakah sudah sesuai dengan RPP yang dirancang? Untuk strateginya alhamdulillah melalui teman-teman saya tadi anak-anak dan pembelajarannya alhamdulillah strateginya sudah terlaksana sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi alhamdulillah untuk strategi sudah dapat dilaksanakan, kemudian dari tujuan pembelajarannya juga sudah tadi ya, karena dari Bu Uca mengatakan hal-hal baiknya itu tujuan pembelajarannya tercapai ya. Dari tujuan yang tercapai itu adalah dari hal-hal baiknya. Ini ada nggak yang hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari pembelajaran tadi, atau ada mungkin hal-hal buruk yang bukan hal buruk ya, ibaratnya hal-hal yang perlu ditingkatkan yang iya itu, apakah ada Bu Uca? Ada Bu Isna. Jadi kan tadi anak-anak itu kan melihat video tentang pelangi melalui laptop. Di situ anak-anak itu ternyata berkerumun dan itu berebut untuk melihat paling depan gitu. Nah, di situ kan medianya sebenarnya kurang, tapi dari situ saya juga mengamati bahwa sebenarnya saya juga sudah membuat kesepakatan. Kelas itu ternyata belum dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak tetap berebut ingin melihat paling depan. Jadi hal buruknya adalah ketika Bu Uca mengutarakan tentang terjadinya pelangi, anak-anak kelasnya menjadi tidak kondusif ya, karena semuanya berkerumun langsung depan, sehingga menyebabkan itu tadi kelasnya kurang kondusif ya, dan kesepakatan kelas yang telah
Bu Isna, saya akan lebih untuk mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas. Jadi biar anak-anak juga terbiasa untuk disiplin dengan kesepakatan kelas. Jadi harapannya Bu Ocha untuk media pembelajaran kita, semoga TK kita bisa ibaratnya membeli seperti perangkat yang lebih besar lagi supaya bisa anak-anak itu dalam melihat video terutama ya itu bisa tenang, bisa kondusif, dan juga tentunya apa yang kita putarkan itu pesan-pesan yang bisa matang ya. Semoga segera bisa terrealisasikan. Jadi lalu bagaimana tadi Bu Ocha mengatakan bahwa akan lebih mengingatkan tentang kesepakatan kelas itu, caranya nanti bagaimana Bu Ocha? Namanya anak-anak itu kan kadang ada yang bisa diingatkan diulang, tapi ada juga yang berkali-kali nanti diulang, itu nanti tipsnya Bu Ocha gimana? Kalau saya sendiri kan kalau kita mengingatkan sesuatu kepada anak, kita harus tegas pada harus teguh pendirian pada satu ya. Kalau kita mengatakan seharusnya mereka duduk di tempatnya masing-masing ya, mereka harus seperti itu. Jadi saya harus mengingatkan teguh pendirian terus. Jadi nanti lama-lama anak akan mengerti. Karena kalau kita sudah teguh dengan apa yang ada di kesepakatan kelas, insya Allah nanti anaknya juga akan mengikuti untuk kesepakatan kelas itu. Jadi untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat, Bu Ocha akan mengingatkan terus-menerus dengan teguh pendirian. Memang mungkin harapannya dengan kita mengingatkan tersebut nanti anak juga akan mengerti dan bisa muncul dari dalam dirinya sendiri di mana saya harus disiplin gitu ya. Mungkin dari yang rencana tadi selain apa bisa adanya media yang lebih besar atau mungkin ibaratnya yang lebih bagus ya, maksudnya tidak hanya dengan kita kan selama ini kalau misalkan memperlakukan video kan dari laptop itu ya. Nah terus juga mengingatkan kesepakatan kelas. Ada Bu Ocha mungkin harapannya supaya bisa meningkatkan lagi menggali kompetensi Bu Ocha, misalkan dalam pembelajaran itu saya harus bagaimana atau mungkin kiat-kiat atau apa yang akan Bu Ocha lakukan lagi. Itu yang penting saya sudah ada aplikasi PNM, saya akan belajar dari situ. Kemudian saya juga kan suka dengan sosial media, Instagram, video, TikTok, dan di situ juga alhamdulillah itu banyak sekali informasi tentang pendidikan di sana. Jadi saya juga belajar dari situ, kemudian juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga belajar dari Bu Isna dan juga teman-teman lain. Oke, tadi jadi yang pertama Bu Ocha akan lebih dalam lagi materi di platform Majikan Mengajar, kemudian dari media sosial, dan juga belajar dengan teman sejawat yang kalau yang dari platform Merdeka Mengajar itu nanti indikator keberhasilannya itu apa Bu Ocha? Yang bisa Bu Ocha rasakan, misalkan apa itu dari belajar itu ya kan kita belajar di PM-nya. Nah nanti indikator keberhasilannya itu apa, misalkan apa yang akan nanti Bu Ocha bisa, oh ini saya ternyata dari PM ini saya bisa seperti ini. Nanti kira-kira yang menurut Bu Ocha itu indikatornya Seperti yang ternyata setelah bisa sertasi saya juga sudah melaksanakan itu. Jadi dari ini saya belajar mengajar. nanti jadi bisa mengimbaskan ke anak-anak ya pembelajaran. Kemudian untuk dari yang media sosial tadi ada TikTok, Instagram, itu nanti apa indikator keberhasilannya ada Bu Ocha? Misalkan dari oh ternyata dari melihat ini oh jadinya saya bisa ini gitu kan. Jadi Kayak misalnya ketika kita memberitahu kepada anak laki-laki dan perempuan, itu saya pernah mendapat video. Ternyata ketika kita memberitahu atau menasihati anak laki-laki dan perempuan itu berbeda caranya. Dari situ saya belajar dan saya memperhatikan teman-teman. jadi dari yang kita lihat tadi bisa kita terapkan ke anak-anak, dan apabila itu berhasil tentunya itu menjadikan suatu keberhasilan di dunia belajar
bagaimana menggunakan media sosial. Kira-kira kapan Bu Uce akan melakukan rencana peningkatan diri tadi itu? Mungkin dari BMM kapan Bu Uce akan melakukannya? Kalau dari teman sendiri sudah saya lakukan, saya juga sering membuka kemudian sosial media, alhamdulillah juga saya sudah melakukan karena memang saya suka banget lihat sosial media, jadi alhamdulillah yang itu di situ juga informasi-informasi seperti itu yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Jadi untuk karena di atau ketika mengajar dan media sosial atau dalam maksudnya terkemas dalam HP, jadi bisa kita pelajari hanya di setiap waktu ya. Kemudian untuk kalau misalkan sharing-sharing dengan rekan sejawat itu bisa melakukannya apa? Ketika pembelajaran sudah selesai ataupun ketika pembelajaran belum selesai, ketika anak-anak belum selesai. Jadi kalau untuk sharing dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah itu dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran. Biasanya memang kita merancang itu, kita suka berdiskusi nanti puncak temanya mau apa gitu. Nah kemudian ini kalau untuk bintang ini apakah baca itu misalkan tadi ada di KKG ataukah mungkin ada mengikuti yang nilai, jadi misal saya selama 1 semester nih harus bisa ikut misalkan 3 bintang gitu atau bagaimana kalau baca? Saya harapannya seperti itu juga. Jadi saya mencari informasi-informasi yang pintar yang memang bisa meningkatkan kualitas diri saya. Jadi memang Boca juga rajin mencari seperti mungkin feedback gosok-gosok yang terkait dengan pembelajaran. Itu di ini enggak Boca ada target ya, misalkan 1 semester saya harus bisa, misalkan saya harus mengikuti 3 feedback atau oh ya udah saat ini aja gitu. Kalau untuk itu saya tidak ada target, tapi saya usahakan itu selama 1 semester itu memang harus ada feedback yang saya lakukan, jadi bisa benar-benar meningkatkan kualitas saya. Oke, jadi tadi Boca banyak sekali yang menyebutkan bagaimana cara meningkatkan kemampuan Boca dari yang belajar mandiri di platform Media Mengajar, kemudian dengan media sosial, kemudian sharing dengan rekan sejawat, dan juga mengikuti bintang-bintang atau workshop. Nah, tadi juga sudah mengemukakan bahwa waktu pelaksanaan yang mandiri bisa fleksibel, kemudian dari yang bintang-bintang juga mencari sumber-sumber ya untuk bisa diikuti. Nah, dari yang banyak Bu Uca lakukan itu, kira ukuran keberhasilannya nanti yang bisa Bu Uca bawa ke anak-anak itu apa? Untuk ukuran keberhasilan sendiri nanti harapannya untuk keberhasilan itu Nah, nanti kalau kembali misalkan ini Bu Uca sudah mengikuti berbagai macam pelatihan nih, baik mandiri maupun yang maksudnya di luar. Itu kan kita itu akan membawa ke kelas kita. Nah, itu ukuran keberhasilannya itu nanti yang bisa Bu Uca lihat dari anak-anak itu apa? misalkan itu nanti ketika ketika bercerita nanti anak-anak akan menerapkan pesan moral yang ada di situ, itu contohnya. Kemudian juga nanti harapannya di kelas itu nanti lebih kondusif dan anak-anak lebih bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Oke, jadi ilmu yang diperoleh dari bintang, dari pelatihan yang dilakukan nanti Bu Uca terapkan dan anak bisa mengambil ya, misalkan oh ya kalau misalkan Bu Uca cerita itu anak bisa menangkap pesannya, pesan moralnya anak bisa melakukan, misalkan Bu Uca menceritakan tentang kesulitan anak bisa lucu seperti itu ya. Dan bahkan kalau kita menasehati kan anak belum tentu akan melakukan. Jadi kalau melalui membuat cerita atau melihat cerita, insya Allah anak-anak akan menerima sendiri dan akan melakukan sendiri. Memang saya juga merasakan, saya juga seperti ini pada saya mengonsumsi terus itu saya dengan cerita yang aktif tadi juga disampaikan kelasnya akan bisa menjadi kondusif ya. Mungkin selain itu ada lagi nggak Bu Uca yang nanti anak-anak bisa merasakan hal apa ketika Bu Uca dari pelatihan-pelatihan yang diikuti itu? Mungkin nanti pembelajaran yang didapat anak akan menjadi lebih bermakna.
bermakna itu insya Allah juga bisa mereka kenang ya, karena memang masa-masa yang mungkin ibaratnya seperti sambil setiap hari kayak gini itu akan menjadi momen yang akan datang berulang. Jadi misalkan ada momen yang mengesankan, menyenangkan, itu pasti akan mereka ingat daripada jangan sampai kita ini ya ada momen yang menyedihkan gitu kan, nanti tidak enak juga kalau tidak enak. Dari yang sudah Bu Ocha rencanakan tadi, ada tidak pihak-pihak nanti yang misalkan Bu Ocha membutuhkan bantuan atau yang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan Bu Ocha ini? Saya itu membutuhkan peran atau dukungan dari teman-teman di sekolah, kemudian juga anak-anak dan juga wali-wali juga bisa membantu saya. Ada dukungan dari rekan sejawat ya. Mungkin bisa Bu Ocha jelaskan lagi kalau dari rekan sejawat itu bentuknya dalam bentuk apa? Memotivasi dan juga memberi saran kepada saya. Jadi saya benar-benar bisa menunjukkan Memotivasi dan juga memberikan saran-saran atau apa ketika misalkan kita ada kesulitan dalam mungkin pembelajaran atau mungkin juga dengan adik ya. Kemudian tadi juga bekerja sama dengan murid-murid ini Bu Ocha, gimana caranya Bu Ocha bekerja sama dengan murid-murid? kalau untuk bekerja sama dengan murid nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, jadi saya memberikan kerjasama untuk anak-anak bisa mengikuti kesepakatan Kemudian tadi Bu Ocha juga mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan orang tua. Nah ini caranya Bu Ocha bagaimana dalam bekerja sama dengan orang tua dalam hal apa saja? Untuk itu biasanya ketika dalam mendidik anak itu kan tidak hanya peran saya, jadi di situ saya juga membutuhkan orang tua. Jadi misalkan orang tua juga pas ke sekolah, nanti saya juga akan minta saran bagaimana ketika mengatasi anak Akan mengkomunikasikan lagi ketika tidur atau saat pulang itu akan mengkomunikasikan supaya di rumah juga ada peran orang tua ya, tidak hanya saat ibaratnya percaya sama sekolah saja gitu. Intinya di rumah juga melakukan, di sekolah melakukan, di rumah juga, jadi ada sinergi ya. Itu Bu Ocha. Dari pertemuan ini masih ada tidak yang mengganjal di hati Bu Ocha itu? alhamdulillah tidak ada. Jadi malah saya lebih plong setelah saya juga melakukan pembelajaran tadi, lebih plong sih karena sudah ngobrol sama Bu Isma. Ya, jadi sekarang Bu Ocha lebih lega ya? Iya, lebih lega. Lebih lega. Kedepannya ini Bu Ocha mau, setelah saya supervisi akademis seperti ini, kedepannya Bu Ocha dalam melakukan pembelajaran itu apalagi yang akan Bu Ocha lakukan setelah ini? Misalkan tadi kan saya masuk kelas tuh, nah Bu Ocha kedepannya akan bagaimana? Misalkan memang saya membutuhkan bantuan, saya akan meminta bantuan teman-teman sekolah saya. Jadi kita masih sering-sering juga masih belajar Bu Ocha. Baik, jadi karena apa itu tadi Bu Ocha mengatakan sudah tidak ada lagi yang mengganjal ya, sudah plong ya. Perasaannya setelah di coaching bagaimana? Setelah kita pasca observasi itu Senang Bu Isma ya, itu tadi karena jadi saya lebih tahu bagaimana tadi keadaan di kelas, bagaimana kegiatan yang saya lakukan tadi. kalau Bu Ocha senang, saya itu juga senang bisa ikut di kelasnya Bu Ocha tadi, ikut belajar bersama ya, karena kita masih sama-sama belajar, saya juga belajar, dan semoga ke depan nanti baik saya maupun Bu Ocha bisa meningkatkan pelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak, lebih bermakna, kita bisa membuatkan belajar yang lebih diferensiasi dan juga memunculkan kompetensi sosial emosional anak dan juga psikologi positif. Terima kasih Bu Ocha untuk waktunya.
Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Uca. Wassalamualaikum